kebijakan penanaman modal di sektor pertambangan. Beliau akan memberikan materi tentang strategi dan tantangan pembangunan pertambangan di Maluku Utara. Beliau akan mempresentasikan materi tentang konflik sumber daya alam dan keadilan ekonomi di sektor pertambangan. Ada smelter Mines NHM dan satu untuk memproduksi biji besi yang masih dalam tahap pembangunan, tetapi di Maluku Utara sesuai data dari SDM ada 8 smelter yang akan digenjot dan akan beroperasi secara masif di tahun 2020 dan akan datang. Ini menjadi fakta investasi kita di rakyat sebagai publik Maluku Utara yang harus dipikirkan, karena impact atau dampak dari itu semua kita akan bicara tentang bagaimana pemenuhan hak-hak dan kepentingan masyarakat lingkar tambang kita yang sampai saat ini baru kita pada tahap blueprint PPM yang melibatkan tim dari Universitas Hayu, Pak Dr. Rida dan kawan-kawannya, tetapi include dari PPM hak-hak rakyat masyarakat lingkar tambang itu sampai sekarang juga belum ada itikat baik bagi para korporat kita untuk menyusun rencana induk PPM. Itu problem pertama. Yang kedua, oleh Pak Kadis, bagaimana komitmen pemerintah, karena kita juga sudah memiliki program studi teknik pertambangan yang akan mencetak para sarjana teknik pertambangan di industri pertambangan. Selain itu, penertiban izin IUP di Maluku Utara juga cenderung tidak ada transparansi, karena kita banyak memiliki IUP, hampir 400-an lebih di zaman di mana IUP itu diterbitkan oleh kabupaten, ada kewajibannya, tetapi sekarang ada itikat baik dari pemerintah untuk melakukan CNC, dan itu sekitar 90 atau 100-an IUP yang masih di bawah pembinaan dari pemerintah Maluku Utara. Sebagai di daerah selain Morowali di Sulawesi, Maluku Utara di Haltim dan Pulau Udi menjadi tujuan terpenting, destinasi terpenting bagi para investor kita, para korporat kita, karena nikel Maluku Utara adalah salah satu nikel terbaik selain di Morowali. Yang saya hormati Pak Deputi, Pak Prof, Pak Rektor, Pak Wakil Ketua, Ibu Bupati, Forkopimda Provinsi, teman-teman perbankan, teman-teman SKPD, dan seluruh teman-teman perusahaan yang dapat hadir pada hari ini, dan adik-adik mahasiswa Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Hayu yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa sama-sama menghadiri kegiatan simposium dan diskusi terbuka berbicara tentang pertambangan Maluku Utara. Saya mohon maaf Pak Deputi, saya minta izin mendahului karena setelah ini mungkin akan saya tinggalkan tempat, harus mendampingi Duta Besar Spanyol acara di Castella. Perlu saya sampaikan bahwa saya sangat senang sekali dengan kegiatan hari ini, karena apa? Selama ini orang merasa Dinas SDM mendapatkan informasi pertambangan paling sulit, tidak ada informasi lah semacam itu. Jadi kalau orang mau tahu berapa jumlah perusahaan di Maluku Utara, berapa jumlah komoditasnya, berapa orang berpotensi dan sebagainya, itu paling susah cari. Seakan-akan pemerintah itu menutup informasi, padahal sebenarnya kita harus memberikan informasi supaya masyarakat, publik dapat mengetahui ada berapa banyak sih sebenarnya kandungan kita, berapa banyak sumber daya alam kita di Maluku Utara. Memang tadi yang dikatakan moderator tadi, bahwa sebelum kewenangan Undang-Undang Nomor 4 itu ditetapkan 2009, dulu masih ada kewenangan di kabupaten kota. Bupati, wali kota dapat berwenang mengeluarkan izin. Bayangkan dulu izin itu ada 426 izin yang diterbitkan oleh bupati, wali kota. Ketika kewenangan pindah ke provinsi pada tahun 2014, mulai kita lakukan rekonsiliasi, melakukan evaluasi,
Ternyata izin keluar itu tidak ada potensi. Yang pertama, tumpang tindih di atas laut, koordinatnya dan sebagainya. Dari situ kita melakukan rekonsiliasi dengan bersama teman-teman dari Korsus dan KPK hingga kita cabut. Ada yang sudah entah kemana, mulai berkurang tinggal 226 izin usaha pertambangan di 1000 kas. Setelah pasca 2016, mungkin kita ke slide. Setelah 2016, kita lagi melakukan ini rekonsiliasi, evaluasi. Kita lihat mana yang tumpang tindih, tidak keluarlah kebijakan pemerintah pusat bahwa semua izin harus ada CNC. Ya, di situ lagi CNC syaratnya adalah tidak tumpang tindih antara IUP satu dengan IUP yang lain, sehingga mulai berkurang sampai tinggal kita 108 izin yang sekarang sudah resmi ada di websitenya Kementerian SDM, dan itu tercatat juga di Kementerian BKPM. Jadi Maluku Utara itu terdapat ada 108 izin usaha pertambangan, terdiri dari kurang lebih beberapa komoditas ya, 1 IUP boksit, ada biji besi ada 32 IUP, emas ada 8 IUP, mangan ada 4 IUP, nikel 48 IUP, pasir besi ada 8 IUP, dan tembaga ada 2 IUP. Orang lihat, wah 108 luar biasa, membutuhkan tenaga kerjanya yang banyak pastinya, gitu. Investasi yang cukup besar, tapi orang tidak tahu dari 108 ini berapa yang operasi. Ternyata cuma operasi itu cuma kurang lebih 15 yang jalan, sisanya kenapa? Cuma pegang izin. Makanya kami sebenarnya kemarin pada Putih saya untuk melaksanakan semacam pameran investasi, pameran investasi. Kita hadirkan semua pemilik-pemilik IUP, gitu. Kita datangkan investor, kita buka. Saya punya potensi. Cuma waktu kemarin mau melaksanakan pameran seperti itu, karena terkendala dengan pandemi Pak Deputi, sehingga ide kami seperti itu tidak dapat dilaksanakan, karena pastinya akan kita mendatangkan para investor, para pengusaha yang pemilik IUP untuk dapat bisa, dia yang belum operasi ini dapat bisa memberikan informasi bahwa saya punya ini, yang mungkin ada investor yang cocok, harganya cocok, kerjasama cocok, bisa dikerjasamakan. Pada prinsipnya pemerintah akan mendorong untuk investasi seluas-luasnya seperti itu. Karena target kita kan bagaimana mengurangi pengangguran, bagaimana meningkatkan nilai ekonomi, bagaimana memberikan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Prinsipnya seperti itu. Lanjut kita. Nah, ini izin usaha pertambangan di Maluku Utara mungkin terlalu kecil. Saya akan tidak bisa membaca saat berapa banyak izin. Yang jelas nanti kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik mahasiswa ingin mengetahui berapa perusahaan apa saja, itu nanti buka di website kami, itu namanya Simonta, Sistem Monitoring Pertambangan. Di situ ada apa namanya? Di situ ada informasi terkait dengan pertambangan. Simonta ini baru kemarin kami launching di awal tahun 2020, supaya teman-teman pengusaha, semua stakeholder yang berkepentingan di pertambangan dapat mengetahui berapa informasi terkait dengan pertambangan. Lanjut. Ini sumber daya dan cadangan kita mungkin terlalu kecil, nanti bisa kami Maluku Utara itu tadi ada kurang lebih 42 IUP nikel. Memang sekarang nikel itu sangat seksi lah, harganya juga bagus di dunia,
termasuk kita Indonesia ini salah satu cadangan nikel terbesar di dunia, termasuk Indonesia seperti itu, apalagi khususnya Maluku Utara, kami dengan Morowali termasuk cadangan nikel terbesar di dunia. Ini sumber dan cadangan itu ada per kabupaten kota, mulai dari Mangan, dari Pasir Besi, dari bauksit dan sebagainya. Lanjut. Ini ada potensi mineral Kabupaten Halmahera Timur. Kami data per kabupaten kota. Kami data per kabupaten kota, di mana spot-spot potensi-potensi di per kecamatan juga kami ada di sini. Saya tidak akan membacakan potensi-potensi dan yang lain, nanti bisa dilihat. Mungkin saya minta teman-teman SDM nanti dokumen ini dapat di-share ke seluruh mahasiswa. Untuk ini potensi lateral juga ada, potensi dan sebagainya. Lanjut kita langsung ke ini per kabupaten kota ada tanah. Tadi sempat disinggung oleh moderator terkait dengan blueprint. Nah, selama ini memang blueprint itu pemerintah provinsi belum buat. Sejak kemarin saya langsung memberanikan diri, saya bilang saya koordinasi dengan Pak Rektor, dengan teman-teman dosen, Pak Dr. Ida, saya bilang, Pak Dokter, bikin blueprint sedikit, karena ini menjadi acuan untuk RIP BPM perusahaan-perusahaan, jadi patokan di situ, di mana blueprint itu termuat RPJMD Bupati dengan RPJMD Provinsi. Sehingga tidak ada program yang istilahnya keluar dari rencana jangka menengah kepala daerah dan sebagainya. Dulu kan orang selalu berpikir dana CSR harus cash, tapi sekarang sudah nggak boleh. Sekarang harus ada RIP BPM mengacu dengan blueprint. Kemarin alhamdulillah kita selesai untuk penyusunan blueprint. Kami dibantu oleh teman-teman dosen di sini di Unhair, teman-teman di di UNU juga kami berkoordinasi. Akhirnya dokumen ini telah selesai dan launching pertama kami minta NHM untuk segera menyesuaikan mengikuti blueprint yang telah kami susun. Kami berharap ke depan juga perusahaan-perusahaan lain juga ikut, karena ini perintah undang-undang wajib. Semua perusahaan wajib menyusun, yang apalagi yang sudah operasi ya, wajib mengikuti dokumen blueprint. Kemarin punya NHM selalu di masalah, ada penolakan, ada maksudnya mereka tidak inginkan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ternambah. Saya sarankan ke Pak Haji Robert, Haji, bagaimana kalau RPPPM ini minta direvisikan? Kemarin sudah ada, cuma saya minta direvisi atau disusun oleh teman-teman lain, supaya ada tanggung jawab sosialnya, ada tanggung jawab secara kulturnya, sehingga bisa mengawal ini, gitu. Karena beberapa kali ini dana CSR selalu diberikan masalah ribut demo di mana-mana dan sebagainya, bahwa ini kurang dan tidak ada perhitungan yang jelas dan sebagainya. Sehingga kami mengajak perusahaan, ini kan kita ada universitas di sini. Saya bilang teman-teman orang-orang hebat, kenapa tidak digunakan saja? Nah, mari NHM, saya coba dorong, saya berharap juga hari ke depan segera penyesuaian. Memang rata-rata RP-nya sudah ada, PPM-nya, cuma saya bilang nanti menyesuaikan dengan dokumen blueprint-nya, gitu, supaya sehingga bisa sejalan dengan program pemerintah, seperti itu saya inginkan. Terus kita mungkin perlu informasi bahwa kami sejak Desember 2020 kemarin per tanggal 10 Desember itu kewenangan sudah dialihkan semua ke pusat. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, semua kewenangan sudah ditarik ke pusat. Nah, memang pertambangan ini masuk dalam salah satu urusan konkuren, urusan pilihan. Artinya sewaktu-waktu negara dalam kondisi keuangan negara yang tidak stabil, dapat pemerintah menarik kewenangan itu. Tapi kita berharap
secepatnya pemerintah pusat melalui Pak Deputi, karena kami dinas di daerah menunggu RPP-nya, peraturan penyelenggaranya sampai sekarang belum turun-turun. Peraturan penyelenggaraan, karena kita ini banyak mengikuti prosedur aturan mainnya perusahaan, karena yang jelas perusahaan punya ketentuan kan, penerimaan syarat-syaratnya kan ketentuan mereka itu. Tapi berikan kesempatan paling tidak 5,5-nya diberikan kesempatan anak-anak daerah untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di ini, supaya bagaimana bisa menjaga investasi ini. Kalau investasi ini terjaga dengan baik, maka perlu menjaga kondisi masyarakat dan sosialnya itu lebih baik, sehingga investasi ini berjalan terus. Kami kemarin Pak Rektor, saya juga kemarin dengan Pak Kadisnaker Transnya Halsel, kami ada buat yayasan, bikin sekolah yayasan SMK Pertambangan. Alhamdulillah kemarin kami sudah dapat persetujuan, sementara kami lagi ini kami kemarin dorong juga untuk bangun 5 lokal lah. Kami juga sudah koordinasi dengan pihak Harita mau bantu supaya anak-anak yang di OBI sana dong tak usah sekolah jauh-jauh. So ada SMK Pertambangan supaya dong keluar dong bisa langsung kerja di Harita Paki. Nah kemarin yayasannya sudah Pak. Saya selaku ketua yayasan, saya dengan Pak Kadisnaker Transnya Halsel, saya bilang tolonglah itu supaya anak-anak kita yang mungkin kasihan kalau orang tua cuma naik kelapa dan segala macam, dong ada punya kesempatan bisa bekerja di perusahaan. Itu yang kami dorong mungkin itu informasi, itu materi dari saya Pak Deputi. Nanti ada hal-hal berkembang pada saat diskusi kita bisa diskusikan lah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis.